Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya selama masa daring? Udah masih semangat mau tidur aja? Udah berapa level gamenya? Iya, tadi tahu kali kapan? Real life-nya. Udah bisa ikut lomba nasional lah ya gamenya ya? Udah dapat berapa, Pak? Oke, mungkin ini adalah pertemuan kita yang pertama secara offline, tapi secara daring mungkin udah beberapa kali. Jadi kalau kamu sudah nonton videonya, mudah-mudahan itu sedikit membantu kamu untuk memahami beberapa materi yang harus kamu capai di kelas 12 ini. Nah, sama seperti main game sebenarnya. Belajar itu juga ketika kita sudah sampai level tertentu, maka level bawah tidak boleh dilupakan. Ya nggak? Gimana kamu bisa dibilang level 5 kalau level 1 sampai 4 nggak tamat? Gitu juga. Gimana kamu bisa disebut sebagai siswa kelas 12 kalau level 1 sampai 11-nya lupa, gitu ya. Artinya apa? Ketika kamu duduk di kursi kelas 12, kamu haruslah lebih di antara siswa-siswa yang dari tingkat 1 sampai 11. Artinya kalau saya uji pengetahuan kelas 10, kelas 11 mereka harusnya di bawah kamu kalau dari standar kurikulum, gitu ya. Artinya tugas dan tanggung jawab kamu jadi lebih naik satu tingkat ketika duduk di kelas 12. Tapi saya perkenalkan dulu atau perlu nggak ya? Perlu lah ya untuk supaya tahu, jangan nanti dipanggil saya Ustadz Bahasa Indonesia gitu kan. Nah, nama saya ini Ari Wahid Ihsan. Oke, nama saya Ari Wahid Ihsan, lulusan S1 Unimed, gelar profesionalnya juga lulusan Unimed, pengampu bidang studi bahasa Indonesia. Kebetulan saya kemarin ngambilnya jurusan pendidikan bahasa, konsentrasi linguistik. Jadi bahasa itu ada dua sebenarnya. Ada guru yang lahir dari konsentrasi linguistik, ada yang konsentrasinya sastra. Saya konsentrasinya linguistik. Linguistik itu adalah konten yang mempelajari ilmu tata bahasa dan struktural. Kalau sastra itu yang bidangnya tuh kayak cerpen, puisi. Kayak pernah jumpa Ustadz Harun nggak? Ya. Nah, Ustadz Harun itu satu kelas saya dulu waktu kuliah. Ustadz Harun itu konsentrasinya di sastra. Dia jadi bagian puisi, cerpen, novel tuh Ustadz Harun. Kalau saya bagian struktural linguistik. Oke? Saya sering ngirim cerpen katanya. Iya, sering ngirim cerpen. Jadi si Harun itu waktu dulu kami masih sekolah, dia rajin tiap hari nulis cerpen, gombalnya pun kuat kali gitu kan. Tapi kalau saya orangnya tipenya standar-standar aja gitu. Pokoknya kalau belajar bahasa, tahu saya struktur, tahu ngerjain soal udah selesai gitu. Saya nggak nulis cerpen sama puisi itu kalau dosen udah maksa gitu. Harus ya Ari, siapkan cerpenmu hari ini gitu, baru saya siapkan gitu. Kalau nggak saya nggak mau. Karena saya nggak gitu suka dulu sastra. Saya waktu SMA seperti kalian, saya anak IPA juga, saya sukanya matematika. Nggak suka saya bahasa Indonesia yang agak-agak puitis-puitis gitu. Saya suka IPA, kimia, biologi gitu. Jadi waktu kelas 10 dulu saya menangnya Olimpiade Bio. Kenapa? Menang Olimpiade Bio dulu waktu saya SMA di Pardede Hall Medan itu. Saya ranking berapa ya di Sumut? Ranking 10 besar sih, nggak sampai ranking satunya. Jadi memang saya basicnya anak IPA sama seperti kalian, dan waktu saya di kelas seusia kalian, saya juga menganggap guru bahasa Indonesia gini, apa sih belajar bahasa Indonesia ini gitu. Kayaknya nggak penting kali lah, kayaknya lebih keren kalau saya tuh bisa menang Olimpiade Fisika, Matematika, Biologi gitu. Jadi saya mandang bahasa Indonesia sampai saya kelas 12 masih sebelah mata gitu. Dan tapi saya bisa gitu, artinya ketika disuruh ngerjain soal bahasa Inggris, bahasa Perancis saya bisa gitu. Cuman saya masih memandang guru-guru belajar bahasa itu sebelah mata gitu. Nah, tapi setelah saya kuliah, saya tahu ternyata belajar bahasa itu bukan sekadar nanya berapakah sayur 1 kilogram ini, Pak. Bukan seperti itu ya, bukan sebaku itu. Tapi ternyata bahasa itu fungsinya untuk membentuk pola pikir. Orang yang bagus pola pikirnya, biasanya bagus mengorganisasikan pekerjaannya. Nanti ketika kamu masuk STAN, misalnya tamat dari sini, kan hanya ada 3 pilihan ya ketika tamat dari kelas 12, kamu mau ngapain? Mau kuliah, mau kerja, atau mau nikah, gitu kan? 3 itu aja yang ada. Dan 3-3-nya ini punya konsekuensi loh, nggak mudah gitu ya. Jadi ketika kamu nanti wawancara kerja, ada namanya analisis pola pikir.
Nah, ini ditunjukkan dari bahasa kamu. Kalau orang bahasanya bagus, biasanya pola pikirnya juga bagus gitu. Jadi ketika nanti wawancara stan, dia bukan mau lihat, oh ini si Torik nih bagus nih ngapal buku, dia hafalannya ada 3 buku seperti ini. Misal contoh. Nah, bukan itu yang mau mereka lihat, tapi mau melihat kamu bisa nggak mengungkapkan satu ide kamu dalam satu paragraf yang runtun dan kohesif. Itu yang mau mereka lihat. Bukan soal kamu udah hafal 3 buku, bukan masalah itu. Gitu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itulah tujuan kita belajar bahasa. Jadi bukan soal, Ustadz, belajar bahasa ini kan belajar titik koma ya, gitu kan. Atau belajar gimana kalimat baku, bukan itu, gitu ya. Nah, sedikit informasi. Mungkin kalau dari video YouTube yang kalian lihat, udah sedikit saya jelaskan. Dari hasil PISA kita kemarin, kita itu ada di ranking 63 dari 65 negara yang dites di dunia. Berarti ranking berapa nih? Ranking 3 kita ya, dari bawah. Iya, dari bawah. Nah, dari hasil PIRST International Student Assessment ini, ternyata Indonesia itu masih di level 2 dalam masalah matematika dan bahasa. Malu kali kita ya, sama Malaysia aja kalah. Level kita sama dengan negara Ethiopia dan Zimbabwe yang negaranya kata orang negara termiskin di dunia. Indonesia nggak miskin loh. Nah, orang-orangnya bening-bening. Apalagi selebgramnya. Tapi kok bisa ya level otaknya level negara termiskin gitu. Nah, saya nggak bahas itu ya. Nanti saya ditangkap pula gitu setiap pulang dari ngajar. Nah, jadi ada 5 level anak-anak di dunia itu kemampuan bacanya. Indonesia setelah dianalisis cuma level 2, S1-nya pun cuma level 2. Anak Singapura ketika dites level 4 loh, maka nggak heran mereka kelas 11 udah buat aplikasi di Play Store. Game yang kalian mainin itu sebagian besar aplikasinya dibuat anak Singapura yang kelas usianya sama seperti kalian. Nah, kalian cuma mainin aja kan, mereka buat aplikasinya gitu. Jadi gimana supaya kita bisa standarnya sama seperti mereka? Tugas kita hari ini adalah ya kita baca supaya seperti negara maju. Supaya kita nggak tumbuh jadi orang tua yang agak-agak memuakkan gitu ya kan. Udah dia pelupa, dia pula yang marah-marah, kan kita benci lihat orang tua seperti itu kan. Nah, orang tua seperti itu adalah orang tua yang waktu masih kecilnya jarang baca. Jadi dia tumbuh jadi orang tua yang nggak berpikiran terbuka, nggak tanggap zaman, dia nganggap anak muda sekarang tuh harus sama seperti di zaman dia dulu. Karena dia nggak sering baca informasi gitu. Jadi supaya kamu nggak tumbuh jadi seperti orang tua yang gitu, yang kaku, maka kamu harus rajin baca gitu ya. Nah, level membaca itu ada pertama menerjemahkan simbol. Jadi kalau misalnya anak-anak TK kita ajari ini bacanya keukur, seisi, kursi. Kalau bahasa Inggrisnya chair, ini table gitu kan. Ini whiteboard gitu. Nah, itu namanya menerjemahkan simbol. Di atasnya lagi namanya membedakan fakta dan opini. Nah, cuma sampai sini pelajar Indonesia itu. Yang ketiga, mengetahui sindiran. Peka nggak kalau disindir gitu kan? Sindiran, majas, gitu kan? Ada yang mengetahui proporsi fakta. Ada juga yang bisa bedakan berita asli dan palsu. Kok tahu ya ketika guru tuh kenapa bisa tahu ketika siswa itu bohong? Pak, saya mau kamar mandi. Nggak kamar mandinya nih, tahu ya saya mau ke kantin gitu kan. Nah, itu karena guru itu level membacanya biasanya rata-rata udah lumayan bagus lah. Paling nggak dia level 4 biasanya sudah gitu, apalagi guru bahasa. Maka ketika dia dibohongi dari telepon aja dia udah tahu. Jadi itu bukan ilmu magis, bukan ilmu ramal-ramalan. Ketika kita makin tua, makin dewasa lah, kemampuan kognitif kita itu berkembang sekitar 7 kali lipat daripada ketika waktu kita SD. Maka orang-orang tua itu bisa mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya kompleks. Kamu kelas 12 itu sudah pada level kognitif sempurna. Kamu tidak bisa lagi diampuni kalau melakukan kesalahan-kesalahan fatal seperti anak SD yang seharusnya udah bisa bedakan mana. Kalau dalam Islam ada nama istilahnya mumayyiz, ya, membedakan yang baik dan buruk. Anak kelas 12 itu kalau buat salah harusnya nggak bisa diampuni lagi. Kenapa? Kognitifnya udah sempurna. Kalau anak SD, buka-buka handphone lah, lihatlah ada film-film orang miskin gitu ya kan, gitu kan, yang nggak pakai baju. Nah, dia lihat itu, dia teruskan, dia nggak paham, dia cuma dengar-dengar dari kawannya, itu nggak salah,
Karena dia memang kognitifnya belum sempurna, dia belum paham itu salah. Tapi kalau anak kelas 12 kayaknya nggak bisa lagi lah diampuni, gitu ya. Karena dia udah paham itu salah, gitu ya. Artinya apa? Ih, gitu-gitu aja kok gitu ya, gitu. Artinya ada konsekuensi ketika kemampuan kita nambah, tanggung jawab kita juga nambah. Hari ini penduduk Indonesia itu ada 261 juta. Yang sekolah sekarang ada 100 juta loh. Karena COVID, yang bisa mendapatkan akses pendidikan tinggal 50 juta. Yang bisa mendapatkan akses pendidikan agama dan budi pekerti itu cuma 30 juta. Yang bisa nggak putus sekolah sampai dengan tahun 2021, jadi total putus sekolah selama COVID itu ada sekitar 18 juta. Berarti ada sekitar berapa nih kurangin? 12 juta nih yang sekarang masih aktif dan mendapatkan akses pendidikan seperti kalian. Jadi kalian adalah 12 juta yang beruntung di antara 261 juta yang hidup di Indonesia saat ini. Gitu. Jadi, itulah patut disyukuri. Terus apa sih dampaknya? Kalian bakal meregenerasi 15 tahun ke depan 261 juta ini. Jadi beban kalian tuh berat sebenarnya. Regenerasi 261 ini nggak mudah loh. Yang digantikan cuma 12 juta. Kita, Korea Selatan, Amerika Utara, Eropa Barat adalah negara yang mendapat bonus demografi terbesar di dunia. Tahu nggak demografi? Cina juga termasuk. Demografi itu jumlah pertambahan penduduk muda yang cepat. Yang tuanya sedikit, yang mudanya banyak. Kalau negara maju, Cina khususnya, dia memanfaatkan ini. Oh, ini penduduk mudanya banyak nih, berarti bisa dimanfaatkan dong gitu. Tapi itu bisa jadi krisis. Jadi di tahun 2025 nanti, jumlah penduduk muda kita kurang lebih itu seginilah. Yang tuanya itu tinggal di atasnya aja. Yang udah mau menuju pintu malaikat ya kan. Yang ya iyalah. Kalau yang mudanya ini kan ini masih sekitar setengahnya atau 70%-nya gitu di tahun 2025. Bagus nggak? Bagus banget kalau pemerintahnya meregulasi dengan baik. Inilah saat-saat kita bisa jadi negara superpower kembali. Seperti di masanya Soekarno. Jadi Indonesia itu pernah sekuat Amerika dan Rusia. Soekarno dulu pernah bilang gini, Israel itu nggak boleh ikut main sepak bola dunia. Nggak ada negara yang berani loh masukkan Israel waktu zaman Soekarno. Waktu dia cuma bilang satu kalimat itu, Israel jangan masukkan ke sepak bola dunia, kata Soekarno. Nggak ada negara yang berani masukkan, termasuk Amerika. Gitulah kuatnya Indonesia di zaman Soekarno. Kenapa? Kita nggak pernah ngutang sama IMF, kita nggak pernah tergantung sama PBB. Kita pernah keluar dari PBB 1 tahun lamanya, tapi ekonomi kita stabil. Jatuhnya itu mulai di masa Soeharto, kita minjem IMF, sejak itu kita terikat riba, makanya dalam Islam itu riba itu nggak dibolehkan. Akhirnya sampai sekarang, setiap bayi yang lahir utangnya ada 17 juta rupiah. Jadi selamat, Anda udah punya utang 17 walaupun nggak pernah ngambil di bank sebesar 17 juta rupiah. Jadi begitu lahir, tapi Ustadz kami nggak pernah merasa bayar utang gitu. Utang itu dibayar dari pajak. Kenapa pajak semua sekarang naik? Pajak rumah, pajak sepeda motor, pajak di Indomaret juga, pajak makan KFC. Nah itu utang kalian sebenarnya yang dibayarkan lewat pajak, gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ini krisis juga. Kalau kita nggak bagus sumber daya manusianya, maka di 2025 kamu siap-siap jadi pengangguran. Kenapa? Karena waktu zaman saya sekolah, mungkin saingan saya cuma 10. Zaman kamu nanti, saingan kamu 50 orang. Artinya masuk universitas juga makin sulit. Jadi cara belajarnya juga harus ditingkatkan. Ustadz berarti nggak boleh istirahat lah ya, belajar sampai pagi. Enggak. Pemenang itu bukan yang bekerja keras sekali sebenarnya, tapi yang melakukan hal yang berbeda. Jadi cara belajarnya yang diubah. Oke? Kalau masuk universitas, cara belajarnya mulai dari sekarang harus diubah. Gimana cara ngubahnya? Cari yang kamu nyaman. Karena interest terbentuk dari kenyamanan kita ketika belajar. Nyaman nggak belajar fisikanya sampai hari ini? Nyaman nggak belajar kimianya? Nyaman nggak belajar matematikanya sampai hari ini? Kalau nggak nyaman, berarti skillnya nggak akan terbentuk. Gitu. Oke? Jadi, karena ini kan kelas 12 ya, saya nggak mau terlalu sub langsung ke materi. Kan materi kita yang pertama itu adalah surat lamaran. Iya, surat lamaran pekerjaan. Iya, langsung nikah aja pikir. Surat lamaran pekerjaan. Apa yang penting dari surat lamaran? Surat lamaran itu pertama sekali siswa dituntut untuk mengetahui siapa dia.
supaya dia tahu posisi apa yang harus dia ambil di masa depan. Gitu. Jadi mulai KD pertama pertemuan kita, yang mau saya tanyakan, kamu tuh siapa? Kamu bisanya apa sih? Kamu nanti mau ngapain kalau tamat dari sini? Gitu. Itu dulu sekarang ketika kita belajar surat lamaran. Nanti ketika kamu udah tahu kamu siapa, kita baru bisa buat posisi apa yang mau kamu tuju dan bagaimana struktur lamarannya. Gitu. Jadi hari ini jangan ragu lagi, jangan galau lagi kamu setelah ini mau ngapain. Ustadz, saya mau nikah aja ya, boleh. Terserah kalau rasanya udah sanggup. Karena nikah itu kan konsekuensinya juga banyak orang tua sekarang yang nggak siap jadi orang tua kan. Jadi nggak mudah juga. Kerja juga gitu, banyak tuntutannya, kuliah apalagi. Jadi setelah kamu memilih, barulah kita bisa buat surat lamaran sesuai dengan KD yang ada. Gitu ya. Siapa di sini yang tamatnya nanti langsung mau kerja? Ada? Ada? Boleh sih kerja sampingan sambil kuliah. Yang langsung mau nikah siapa? Torik? Enggak lah, aku kan mau tentara, mau nikah. Nyalakan lah. Oke, yang langsung mau kuliah semua? Insya Allah gitu ya. Terserah sih, saya tidak menginferiorkan orang yang setelah ini saya mau kerja, nggak masalah, kerja aja bagus-bagus, cari uang banyak-banyak, nanti kalau udah sukses bisa sediakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah, masalahnya gini, ketika kamu masuk universitas, lulus itu bukan masalah pintar, tapi juga masalah teknis. Jadi, undangan itu ada 3 level. Pertama ada nilai persentil, ada namanya track record ya. Terus ada namanya passing grade. Jadi kalau mau lulus itu, ini harus kamu jadikan pertimbangan. Bukan soal, saya paling tinggi loh di kelas ini, saya udah pasti lulus, belum tentu. Belum tentu yang ranking tengah pasti nggak lulus. Nilai persentilnya itu adalah nilai yang merujuk pada 2 mapel yang akan menuju pada jurusanmu. Contoh, cobalah sambil saya talking, kalian isi absen ini. Buat nama lengkap kamu di sini ya, buat kelas 12. Iya. Nanti dijalankan absennya, jadi saya sambil ngapal. Misalnya nilai persentilnya siapa namanya baju biru? Oke, Irfan. Misalnya si Irfan mau masuk ke kedokteran USU nih, ya kan? Nilai persentil yang mesti ditinggikan itu adalah biologi, kimia, bahasa Inggris, gitu. Di bawahnya aja? Iya, buat kelas 12 di situ ya. Nah, misalnya nilai bahasa Inggris biologinya tuh grafiknya harus stabil, paling enggak gini lah ya, ada yang stabil, naik terus gitu. Nah, track recordnya gimana? Ada nggak di Ulunuha sebelum dia yang pernah masuk ke kedokteran USU? Misalnya gini, kita ketika ujian nyontek, A sama B sama-sama pintar, tapi si A kawan dekat kita pasti lebih percaya nyontek sama si A kan? Gitu juga USU, ketika nilai rata-ratanya 88, kamu dari Ulunuha dengan 88-nya dari SMA 3 misalnya, itu beda loh nilai persentil track recordnya. Mereka lebih percaya misalnya yang di Ulunuha. Contoh, karena mungkin ada alumni kamu sebelumnya yang lulus di kedokteran. Lalu dari passing grade, urutannya itu harus benar. Dulu ada namanya Maria Marta Priskana Pitu, dia metodis 2. Nilai tertinggi kedua di Indonesia. Kedua di Indonesia, bukan main loh. Jadi seluruh provinsi dia kedua yang tertinggi. Dia ngambil pilihannya itu USU, kedokteran, pilihan 1. UI. UI pilihan 1 kedokteran. Yang kedua UI juga, akuntansi. Terus yang ketiga dia ngambil USU, kedokteran. Dan hasilnya apa? Dia nggak lulus dimanapun. Nah, apakah dia bodoh? Enggak. Dia salah teknis. Di UI itu ternyata akuntansi itu lebih diminati. Orang Jawa nggak suka jurusan-jurusan IPA. Mereka lebih suka jadi pembisnis. Ternyata ini harusnya di peringkat 1, ini peringkat 2. Nah, nilai dia waktu itu 93, 92 rata-ratanya. Masa itu masih 87 nilai rata-rata kedokteran USU. Kenapa dia nggak lulus? Karena ternyata USU nggak mau diduakan. Apalagi jurusannya sama. Dia nggak lulus di UI mau masuk ke tempat kami, nggak mau lah kami, kata USU gitu. Makanya dia nggak diluluskan di kedokteran USU. Akhirnya dia lulus, tapi karena permintaan mahasiswa Indonesia di Universitas Undip, lulus juga dia gitu. Artinya apa? Pintar tidak jamin sukses. Teknik kerja juga perlu. Maka bekerja cerdas bukan bekerja
keras. Jadi di samping bekerja keras juga harus bekerja cerdas gitu. Cara milihnya tuh harus dilihat gitu. Kata wakasek kalian, nanti kalian ada ini ya, les tambahan untuk TPS. Mudah-mudahan nanti bisa sambil dikonsultasikan jurusan kamu. Gitu ya. Kenapa? Kalau TPS IND-nya kayaknya iya saya. Kayaknya. Kalau yang lain saya nggak tahu. Kurang tahu sih. Katanya matematikanya dari Askia juga. Untuk matematikanya. Karena kan TPS itu ada 4 ya. Penalaran umum, pengetahuan baca dan menulis, penalaran kuantitatif. Saya kayaknya ngambil pengetahuan baca dan menulis nanti, satu subtema. Gitu. Mudah-mudahan lah kalau jadi. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi teknik bekerjanya itu penting ya. Dan gimana sih supaya kami lulus? Kan nanti ada ujian ini, TPS sama TKA. Ustadz, kami mau lulus lah, gimana ya caranya? Ya, mulai dari hari ini harus membaca tiap hari ya. Boleh sih main game. Game tetap boleh, tapi jangan sampai kamu main game itu lupa sholat, lupa belajar, lupa bantu orang tua. Kalau seperti itu, bukan kamu main game, tapi game yang maini kamu. Yes. Maka dari itu, tetap boleh main game, tapi ada porsinya. Diganti jadi baca. Ustadz, saya kalau baca ngantuk kali lah. Kayaknya udah lelap saya tidur kalau baca 2 paragraf aja. Ya dipaksa. Sholat itu juga pertamanya dipaksa kan. Ala bisa kan karena biasa. Jadi mulai dari hari ini, pulang sekolah atau sambil lihat IG, lihat Facebook, lihat TikTok itu kan, sambil kamu joget-joget, agak-agak lah dibaca 2 paragraf gitu. Ya. Gitu. Jadi supaya TPS-nya meningkat. Saya nggak mau Ustadz, saya tipenya gini, kalau belajar, besok mau ujian, disitulah saya belajar sampai hidung saya berdarah, gitu kan. Nggak gitu cara kerjanya. Jadi supaya di grafik, orang yang jarang baca di TPS nih, jangan kamu pikir kamu bisa membohongi grafik universitas. Kalau kamu jarang baca mulai dari sekarang, ketika ujian, kamu tetap akan terdeteksi sebagai orang yang kemampuan bacanya rendah. Walaupun kamu sebelumnya sudah belajar 3 hari 3 malam. Makanya ini pelan-pelan belajarnya tiap hari. Nggak bisa di situ mau ujian, di situ belajar. Kalau di situ ujian, di situ belajar, TPS-nya tetap akan rendah. Sekalipun nilai biologi, kimia, fisika kamu 90, kalau TPS-nya rendah, kamu tetap tidak akan lulus. Makanya banyak kan orang-orang ranking 1 tapi nggak lulus di mana-mana. Itu karena cara kerja dia yang salah. Cara pikir dia salah. Dia anggap kalau dia pintar fisika, pintar matematika, pintar bio, maka semuanya terselesaikan. Bukan seperti itu cara kerjanya, tapi harus merata di semua sub bidang. Gitu ya. Oke? Nah, seperti itu. Jadi mulai dari sekarang harus membaca. Kontraknya loh dari pemerintah, udah ngambil buku nggak? Buku kelas 12? Nah, udah. Bukunya setiap pertemuan dibawa ya. Boleh tinggal bukunya asal isinya hafal, gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, kalau dihafal isinya ngapain bawa buku? Materinya kan terganti-ganti. Dulu kan waktu saya SMA seperti kalian, ada teman saya namanya Andri Maifal. Dia sekarang jadi dokter di bidang bedah plastik di Adamalik. Waktu guru kami jelaskan fisika turunan pertama, dia udah tahu 3 turunan berikutnya tanpa pakai kertas. Kalian belajar biologi kan? Ada yang pertama kali di kelas 12 itu metabolisme kalau nggak salah ya. Atau fotosintesis. Perkembangan dan pertumbuhan. Nanti setelah itu ada namanya substansi genetik. Nanti itu kita belajar gimana caranya membentuk substansi genetik dalam sel. Dia hafal loh kombinasi proteinnya itu yang esensial. Yang ada guanin, timin, adenin, sitosin, dan kombinasi-kombinasinya. Tanpa lihat buku. Jadi, dia waktu diperiksa catatannya sama guru kami, kosong. Tapi ketika dites di depan kelas, dia tahu semua isi buku biologi itu. Jadi akhirnya guru biologi kami yang ketika itu dosen Unimed memutuskan untuk tidak menyuruh dia mencatat. Kenapa? Ngapain dia nyatat buang-buang kertas kalau semuanya udah ada di kepala dia gitu. Tapi kalau kamu tipe seperti saya hari ini belajar, besok saya lupa biasanya. Lupa-lupa sedikit lah, nggak lupa-lupa kali. Maka saya mencatat karena saya sadar diri. Gitu. Jadi intinya gini, mencatat di kelas saya tergantung kebutuhan. Kalau kamu tipe seperti saya suruh mencatat lah. Supaya jangan lupa. Tapi kalau kamu tipe seperti Andri Maifal tadi, ya udah nggak apa-apa catatan kamu kosong. Orang ada di kepala kamu semua kok. Makanya ini boleh tinggal kalau isinya hafal. Oke? Nah, di buku kalian ini ada laporan membaca buku. Harusnya 1 tahun laporannya itu 12, kata Menteri Pendidikan. Jadi anak kelas 12 itu harus ada 12 buku yang dilaporkan.
Tapi saya pikir itu pekerjaan yang mustahil, ya kan? Oleh karena itu dengan pikiran yang lebih rasional, saya putuskan untuk 1 tahun itu laporannya 1 buku aja. Maka setiap hari sekarang mulai membaca. Nanti waktu ulangan harian 1 saya tanya, misalnya si Hibatul yang mana? Oh iya, oke. Salah Hibatul saya tanya, udah ngirim? Udah. Nanti hari ini lah. Oke. Salah saya tanya, Hibatul, kamu baca buku apa? Materinya tentang apa? Kalau kamu bisa jelaskan, maka ulangan harian 1 kita udah lulus. Gitu aja. Ulangan harian 2, kita lisan. 2 soal aja. Salah saya tanya nih, Reza yang mana orang? Apa sih struktur surat lamaran pekerjaan? Oke, nilainya 50, dia bisa jawab. Sebutkan coba 1 konten kebahasaan surat lamaran. Dia bisa, udah kayak nilainya 100. Selesai untuk ulangan harian 2-nya. Jadi saya nggak usah banyak-banyak, 2 soal aja. Kalau dia udah tahu, berarti dia udah paham. Ngapain saya ngasih 50 soal kalau ternyata 2 soal aja sudah bisa mengukur kemampuan kalian. Gitu ya. Coba saya absen dulu lah. Si Farhan yang mana? Panggilannya Farhan. Hibatul panggilannya siapa? Haki. Oh, Haki. Ini siapa nih? Muhammad? Oh, si Irfan. Gadif panggilannya? Gadif. Reza panggilannya Reza. Si Fazli panggilannya? Fazli memang. Arya panggilannya? Arya. Torik panggilannya memang Torik. Oke. Sambil agak-agak ingat supaya bisa hafal. Soalnya kalau nggak lihat wajahnya susah. Oke. Boleh saya sambil tanya lah ya, biar kita bisa buat suratnya. Hibatul mau ngambil S1 nanti? Karena masuk akademi militer. Oh, akademi militer. Oke, Farhan? Kuliah rumah tahfiz. Oh, rumah tahfiz antara 2. Kalau kuliah ambil jurusan? Berhubungan dengan agama? Oh, matematika. Oke. Irfan S1 jurusan psikolog di Undip. Unpad. Oke, good. Bukan ITB. Iya, kalau kamu anak Sumatera mau ke Jawa, saya sarankan itu ngambil kalau nggak Undip, IPB. Karena Undip dan IPB itulah yang terbuka sama anak Sumatera. Kalau yang kayak UGM, Unpad, UI, dia agak-agak nepotisme, anak-anak Jawa dia lebih milih anak-anak Jawa. Oh, berarti namanya lah ya juga ya pengaruh. Enggak, kan kamu di KTP tanggal lahir kamu kan ada. Yang sekolah asal kamu kan Medan, Sumatera Utara. Ya. Kalau dia UGM dia lebih milih anak SMA Negeri 1 Jogja gitu misalnya. Berarti dari negara asalnya juga lah ya. Itu nama ITB sih enggak. Cuman ITB itu ya you know lah saingannya gimana. Anak-anak yang luar biasa. Hah? Enggak. Zona itu enggak ada. Cuman ada namanya kuota putra-putri daerah. Sama kayak anak Jawa ngambil USU, itu akan lebih berat. Kenapa? Karena USU lebih mengutamakan yang anak Sumatera, khususnya yang ada marganya. Makanya FK-nya dibilang fakultas keluarga. Akreditasinya sekarang udah C. Karena apa? Karena USU itu terlalu kekeluargaan kali saya lihat. Saking keluarganya, semua anak-anak yang jadi dokter. Gitu. Makanya kalau mau ambil kedokteran lebih bagus ke Jawa atau ke Unsiah. Unsiah itu masih A level akreditasinya sekarang. USU tuh birokrasi kedokterannya nggak bagus. Tapi bukan saya merendahkan dokter yang enggak ya. Tapi birokrasi kedokterannya yang nggak bagus. Tapi dokternya pintar gitu. Gitu, oke? Si Gadif jurusan? Jurusan? MIPA. Oh, Stipap. Si Reja? Hah? Kedinasan apa nih? IPDN, Akpol, Akmil, Stanstis, Politeknik. Oh, imigrasi. Fazli? Agama di Madinah. Oh, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, biar jadi regenerasi ulamanya Indonesia ya kan. Amin. Si Arya? Hah? Agama juga. Di mana?
Kairo. Hah? Kairo. Gimana? Libya kan. Oh, di mana itu saya nggak tahu. Ini Jalan Muhammad Yamin kan? Oh, kenapa nggak ngambil UIN Syarif Hidayatullah yang di Jakarta? Kalau agama, UIN yang terbaik di Indonesia tuh UIN Syarif Hidayatullah sama UIN-nya Semarang. Itu yang terbaik di Indonesia. IAIN. Iya, IAIN itu kan institut, kalau UIN itu udah universitas. Oh, iya. Beda institut sama universitas ketika fakultasnya itu lebih dari 5. Kalau institut dia biasanya masih 5 fakultas. Kalau dia di atas 6, dia berubah jadi universitas. Kan dulu IAIN berubah jadi UIN Sumut karena nambah fakultas farmasi kalau nggak salah. Gitu. Tapi yang terbaik masih UIN Syarif Hidayatullah sampai sejauh ini. Kalau Torik, ITB, jurusan konversi energi ya. Jurusan apa? Teknik kimia di ITB. Oh, oke lah. Kalau kalian ambil itu kan kuliah juga lah. Jangan pikirin gitu. Nggak boleh mikirin nanti kalau gagal. Nggak usah, yang gagal itu nanti pikirin jangan sekarang. Iya, dicoba dulu. Ketika kamu nggak percaya diri sama diri kamu, gimana orang lain mau percaya gitu kan? Gimana saya mau percaya kamu, Haki, kalau kamu sendiri masih meragukan kemampuan kamu gitu. Jadi jangan ragukan diri kamu. Yang boleh ragu itu cuma orang lain, kita nggak boleh. Oke, gitu kira-kira kalau mau milih jurusan. Nah, jadi nanti jurusan kalian itu kita ambil sebagai format untuk buat daftar riwayat hidup. Coba lihat buku kamu halaman 25. Langsung 25 aja, bah, gitu kan. Nah, di situ ada daftar riwayat hidup. Nanti di daftar riwayat hidup itu kita buat kamu seolah-olah riwayat pendidikannya sudah sampai universitas, tapi jurusan yang kamu tuju nanti. Mudah-mudahan benar-benar terjadi apa yang kita tuliskan. Nah, terus nanti dilanjut dengan prestasi dan hobi. Nah, itu isi daftar riwayat hidup. Jadi daftar riwayat hidup itu, atau pernah ikuti seminar, pernah jadi ketua OSIS, pernah jadi ketua panitia bidang apa gitu. Misalnya kamu pernah ikut panitia ketua bidang cosplay apa gitu. Ada loh, iya Bun Kasai, kan ada itu ketua panitia bidang cosplay. Karena kalau kita buat CV, mereka lebih percaya sama pengalaman kebanding sertifikat. Apalagi orang luar negeri. Orang luar negeri itu nggak penting sertifikat yang banyak, yang penting kamu bisanya apa, terus kamu mau kemana gitu. Makanya kalau orang luar biasanya buat CV itu dia terintegrasi sama surat lamaran. Kalau orang Indonesia kan banyak minta maafnya ya. Kan sikit-sikit ujung-ujungnya mohon maaf saya jika ada kesalahan. Tahu apa salahnya? Nggak tahu. Minta maaf aja pokoknya. Tapi kalau orang barat dia nggak kayak gitu. Buka-buka dia langsung, I know my ability is, gitu kan. Dia percaya diri. I know my ability is in accountants, gitu. Misalnya saya langsung tahu di bidang akuntansi. Jadi mereka percaya diri gitu. Itu kalau surat lamarannya orang luar. Kalau kita kan enggak. Orang Indonesia agak-agak merendah hati, akhirnya rendah diri gitu. Belum gitu kali, berapa? Afwan ya, saya cucuk dulu gitu. Iya. Posisinya udah pernah ya. Udah lama itu kan beda cerita, Bro. Itu kan kalau kanan beda. Kecuali tumbuh-tumbuhan kita tadi. Enggak permisalan. Oke, jadi itu tadi daftar riwayat hidup. Kalau untuk strukturnya, itu kamu bisa lihat di halaman 5. Coba buka bukumu halaman 5. Di situ kan ada tulisan di tabel saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Firdaus, tempat tanggal lahir. Nah, itu namanya tesis. Jadi si surat lamaran ini sebenarnya mengikuti strukturnya eksposisi. Dia dimulai dari tesis. Jadi kalau kita belajar dari segi strukturnya, dia dimulai dari tesis. Tesis itu biodata pelamar. Terus diikuti oleh argumentasi.
argumentasi ini data pendukung. Lalu dia diikuti oleh si rekomendasi. Rekomendasi ini adalah harapan agar kita diterima. Jadi kan ketika kita buka surat lamaran, mula-mula kan kita ngasih biodata dulu dan kemampuan serta posisi yang mau dilamar. Gimana orang percaya? Misalnya kamu bilang nih, misalnya si Reja bilang di surat lamaran itu, saya sangat lancar berbahasa Inggris, gitu kan. TOEFL saya nilainya IELTS-nya 5,0. Maka orang percaya. Sertifikat IELTS itu kamu letakkan di bagian argumen. Maka argumen itu isinya nanti ada fotokopi ijazah, terus fotokopi SKCK, surat kesehatan, sertifikat pendukung. Karena gini, orang nggak akan percaya, tesis ini kan sebenarnya basicnya pendapat. Orang nggak akan percaya pendapat dan kata kamu kalau tidak dibarengi dengan data statistik. Maka argumen itu isinya data. Kebetulan surat lamaran datanya adalah sertifikat, gitu. Baru terakhir kamu tutuplah kalimat penutup supaya kamu diterima. Gimana caranya? Itulah struktur dasar dari teks surat lamaran. Ya udah 2 minggu ini sebenarnya minggu kemarin dan minggu ini kita cuma belajar gimana menetapkan struktur dalam surat lamaran. Selama kamu udah bisa itu sebenarnya udah oke sih gitu. Terus dari segi tesis di halaman 10, coba lihat halaman 10. Nah, itu ada 5 jenis tesis. Ada tesis berdasarkan iklan. Kalau kamu buat berdasarkan iklan, maka kamu wajib cantumkan nama harian, tanggalnya, dan kapan harian itu dimuat. Kalau informasi seseorang, cantumkanlah nama orang itu. Kalau berdasarkan instansi pemerintah atau pengumuman, cantumkan nomor pengumumannya. Lalu kalau berdasarkan inisiatif sendiri, langsung aja saya yang bertanda tangan di bawah ini. Gitu. Contoh iklan itu seperti yang ada di halaman 11. Cuman di situ kurangnya dia nggak mencantumkan tanggal dimuatnya. Kan katanya berdasarkan informasi yang saya peroleh dari harian surat kabar pikiran rakyat. Nah, itu berdasarkan iklan. Kalau nanti masuk stan, Akpol, Akmil, IPDN biasanya buat surat lamarannya itu berdasarkan inisiatif pribadi. Gimana kamu buat surat lamaran ditujukan pada Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, gitu. Gimana formatnya? Tapi struktur dasarnya tetap sama kok. Mas Amil itu buat ini surat lamaran ini? Buat lah, semua kedinasan itu buat surat lamaran. Karena kan kamu buat perjanjian kamu bakal jadi oknum negara. Makanya Akmil itu kalau kamu ninggalkan misalnya lagi baris berbaris nih, kamu permisi keluar entah kemana, entah ke Indomaret, ke Alfamart, kamu tuh bisa dihukum loh, ditembak pun boleh. Kenapa? Dalam Akmil itu ketika meninggalkan tanpa tahu izin komandan itu dianggap pengkhianat, meninggalkan kesatuan. Jadi sedetail itulah mereka menjaga hukum, gitu. Artinya kita nggak bisa sepele, nggak bisa kalau kayak di sekolah kan Ustadz permisi udah nggak balik-balik lagi di kamar mandinya 7 jam gitu kan. Nggak boleh kalau udah jadi Akmil seperti itu. Iya. Maka penting buat surat lamaran sebagai bentuk konfirmasi perjanjian supaya kamu tercatat sebagai oknum negara. Tapi kalau orang universitas enggak, biasanya universitas itu setelah dia lulus. Iya. Gitu. Ditembak pun boleh. Iya, jadi ayah saya itu Akmil. Ayah saya meninggal tapi udah. Terus dulu dia pernah, adiknya tuh meninggal dunia. Nggak diizinkan sama komandannya untuk pulang. Tapi dia tetap pulang, gitu. Karena namanya adiknya loh yang meninggal. Terus dia ditanam di pasir sampai segini. Pasirnya tuh berair, 1 malaman. Gara-gara dia meninggalkan kesatuan. Tapi itu udah bagus komandannya. Harusnya kata komandannya pun dia dipecat. Siapa yang itu? Ayah saya. Oh iya. Gitu. Cuman ayah saya udah meninggal. Jadi seperti itu kalau kita di Akmil harus taat sama kesatuan. Tapi tamat dari Akmil ya? Lulus lah. Iya. Jadi Akmil juga. Oh, perwira langsung. Gitulah kurang lebih. Terus ada pertanyaan nggak untuk struktur sama tesis dulu? Paham ya? Ada nggak pertanyaan? Kalau nggak, kenapa? Kenapa?
selama itu dibutuhkan boleh. Tapi kalau sekedar untuk supaya orang tahu kita berbahasa Inggris kayaknya nggak usah lah. Karena gini, kemampuan bilingual yang diucapkan tidak pada tempatnya itu menunjukkan justru kita nggak pandai bahasa. Kayak Cinta Laura. Kalian pernah dengar Cinta Laura ngomong? Pernah lah. Which is gitu. You know I am just a bimbo gitu kan dia ngomongnya gitu kan. Nanti campur lagi sama bahasa Indonesia. Orang-orang sebenarnya nggak tahu tuh kalau aku sebelum lulus di Columbia University gitu kan. Itu sebenarnya menunjukkan yang nggak bisa bahasa. Orang yang bisa bahasa itu biasanya total bahasa Inggris atau total bahasa Indonesia. Contoh yang bagus tuh kayak Anggun C. Sasmi. Oh iya. Anggun C. Sasmi itu dia bisa 3 bahasa. Perancis, Indonesia, Inggris, Jerman kalau nggak salah dia juga bisa. Tapi lihat dia nggak pernah sombong. Ketika dia konteksnya bahasa Indonesia, dia bahasa Indonesia. Ketika bahasa Perancis, dia bahasa Perancis. Ketika Inggris, ya Inggris gitu. Kecuali memang ada satu istilah tertentu yang membutuhkan bahasa Inggris gitu. Misalnya kayak, ya kita memang setiap hari memang harus adakan TST atau tutorial service time. Nah gitu, itu boleh lah. Tapi kalau cuma sekedar mau bilangkan ke kamar mandi pakai bahasa Inggris ya gimana gitu kan. Makanya Cinta Laura itu masih agak kurang ini sih saya rasa. Dia nggak bagus bahasa Inggris. Itu puisi ngeri. Tapi gitu pun dia lulus di Columbia University ya itu udah good sih. Si Cinta Laura. Oke, ada pertanyaan lagi selain itu? Kalau nggak ada, coba catat strukturnya ini di buku catatan. Ustaz Unimed kan? Iya. Fakultasnya inang-inang. Dulu zaman saya katanya apa nih? Universitasnya Nangburu. Kalau misalnya bahasa Inggris itu kami bilangnya Questo Guzali, mereka bilangnya Questo Guzali, gitu kan? Karena dulu masih banyak orang Batak. Tapi sekarang enggak kok. Setelah 10 tahun berlalu Unimed itu berkembang pesat. Bahkan sekarang akreditasnya sudah A, prodinya hanya tinggal beberapa yang B. Karena banyak sekarang dosen dari Jawa, dari Unpad, dari UGM, dari ITB. Akhirnya Unimed itu udah jauh standar di atas USU sekarang. Perkembangannya pesat. Makanya sekarang audisi Indonesian Idol di Unimed, audisi konsultan pendidikan Indonesia Unimed. Sekarang Unimed malah jadi apa? Terus ini yang ikut lomba olahraga yang Malaysia, Thailand, Indonesia kemarin. Olahraga apa tuh? SEA Games itu di Unimed kemarin tuan rumahnya. Sekarang Unimed lebih disorot sama media karena perkembangan yang pesat. Gitu. Jadi jangan lagi beranggapan anak Unimed itu inang-inang. Mungkin iyalah 15-20 tahun yang lalu ya mungkin. Kalau sekarang nggak lagi kok. Jadi nggak usah ragu kalau mau ngambil di sana. Iklan ini disponsori oleh gitu kan. Dah, coba ini dicatat di buku catatan. Buat pengertiannya seperti ini. Dah, terus sambung yang halaman 10 jenis tesisnya. Yang berdasarkan iklan, informasi seseorang, supaya ada pertinggal. Tapi kalau kamu bisa hafal nggak usah dicatat sih. Nanti catatannya saya nilai kok. Mana buku catatannya? Buku kita ada 2 ya. 1 latihan, 1 catatan. Kalau yang belum ada 2, ya nggak apa-apa. Hari ini di 1 buku aja. Tapi nanti ke depan buat 2. Ini kayaknya anak-anak wibu semua nih ya. Buku yang dipakai. Buku yang dipakai yang maksudnya? Yang tugas itu. Baca ya. Baca. Oh, itu bebas sih. Bebas. Komik nggak boleh, harus buku teks. Nggak boleh komik, nggak boleh webtoon. Pokoknya dia harus buku teks yang nggak bergambar. Akulah kayu nggak bisa. Apa? Akulah kayu. Iya, itu buku apa? Novel? Buku jasa sih yang bapak gitu ya. Oh, iya boleh, itu boleh. Ada gambarnya nggak? Nggak apa-apa. Maksud saya gini, bukan yang kalau gambar 1-2 nggak oke lah. Kalau komik kan full setiap halaman. Itu yang nggak boleh.
Terus kalau saya nggak suka novel, sama saya juga nggak gitu suka baca novel. Cuman adalah beberapa. Kalau yang mau baca buku-buku non fiksi seperti buku psikologi, buku agama, buku fisika, nggak apa-apa. Itu juga boleh. Sesuai kebutuhan sih. Kalau saya sukanya buku psikologi gitu. Sukanya juga buku IPA. Saya dulu waktu SMA sukanya buku ensiklopedia. Iya. Hah? Karena ensiklopedia itu buat kita paham aja gitu. Karena banyak penjelasan. Boleh? Berarti baca Bumi Manusia boleh ya? Boleh. Kenapa rupanya kalau Bumi Manusia? Ya kan sekarang zaman Soeharto. Karena dia komunis kan. Iya. Si Pramudianantatur itu di zaman Soekarno ya kalau nggak salah. Dia kan dikeluarkan dari Indonesia. Dia jadi tapol di Pulau Buru. Cuman dia diasingkan ke luar negeri. Ternyata di luar negeri orang malah suka sama novel dia. Akhirnya di zaman Soeharto dibersihkan namanya kalau nggak salah. Makanya sekarang udah ada yang Bumi Manusia itu. Ada pun di buku kalian ini nanti. Iya ada tadi. Di halaman berapa ya? Filmnya bertolak jauh sama novelnya. Enak baca novel ya. Filmnya nggak begitu enak. Apa kaki? Bumi Manusia. Mingke. Adilan tuh apa? Udah siap. Tapi sampai sekarang Ustaz masih kontak sama si Ustaz Harun itu? Pasti. Masih ya? Kami ada grupnya. Apa? Grup kon dekat. Yang dulu apa lo? Pakai kacamata juga, kayak orang tablik dia pakaiannya. Iya, dia pakai gamis-gamis gitu. Iya kan, kayak orang tablik gitu. Kita SMP dulu. Harun apa namanya? Tri Harun Syafi'i. Tri Harun Syafi'i. Kalau dulu dia pengajar les kita kan dia. Kalau dia di sini. Lagi Thomas kan keren lagi. Iya. Apa Ustaz apa tadi Ustaz Ari tadi bilang film itu tadi film orang miskin ya. Film orang miskin. Aduh, hebat dulu. Ya kalau dia banyak uang kan dia pakai baju. Apa tuh? Kalau dia banyak uang kan dia pakai baju. Dia karena dia nggak bisa beli baju, makanya dia kan nggak pakai baju. Boleh? Ananda juga bagus. Gak apa-apa kalau Bobo sama Ananda tuh bagus majalah. Saya baca. Kalau dulu ada namanya Anida juga bagus. Karena baca majalah ini Horizon. Oh, Horizon juga Iya. bisa. Terserah sih yang mana yang sesuai kebutuhan aja. Itu satu buku dibaca. Iya, tapi waktunya lama kok. Waktunya 1 tahun. Jadi nanti saya minta laporannya di bulan awal Februari tahun 2022. Cuma nanti beberapa waktu akan saya uji udah baca berapa banyak gitu. Makanya setiap hari dicicil bacanya. Misalnya hari ini entah baca 1 halaman, besok kalau mau baca 1 paragraf aja juga boleh gitu. Nanti laporannya nggak usah buat laporan dulu, nanti saya ujikan secara lisan aja biar nggak repot. Tapi nanti laporannya itu baru dibuat ketika di semester 2. Format laporannya pokoknya judul buku yang dibaca, berapa halaman, siapa penerbit, penerjemahnya kalau buku terjemahan, baru review isinya sama apa sih kekurangan kelebihannya menurut kamu. Udah gitu aja. Berarti bukunya di bawah. Iya, di bawah lah. Iya, tapi kalau bentuk soft copy juga boleh. Hah? Instruksi itu naik kereta bisa? Instruksi naik kereta? Ada bukunya. Boleh. Itu kan buku prosedur. Buku rambut ini ada di rambut kan boleh. Ya boleh ya, inilah. Ini cuma kayak Quran ya. Bagus.
Kalau saya boleh saran, baca bukunya ini, si Mario Teguh, judulnya 1 Million Second Change. 1 juta kesempatan kedua, judulnya. Isinya bagus sekali. Isinya bagus untuk orang-orang yang udah pada titik stagnan dan ingin menyerah aja gitu. Di situ ada satu kalimat yang saya ingat gini, jika kita tidak bisa kembali mengulang masa lalu untuk memperbaiki sebuah awal yang salah, maka kita bisa tetap berdiri di masa sekarang untuk memberikan akhir yang baik di masa depan. Jadi kalau memang masa lalu kita udah pernah buat kesalahan dan itu nggak bisa diubah lagi, ya it's okay. Tapi hari ini dan besok itu keputusan ada di tangan kita, gimana supaya akhirnya baik. Kalian kan udah kelas 12 nih. Jika mungkin kalau kemarin kelas 10, kelas 11 belum maksimal belajarnya, maka kelas 12 ini sebagai akhir, buatlah akhir yang baik. Terus ada juga dia bilang gini, banyak orang berani bermimpi besar, tapi jiwanya kerdil ketika harus memenuhi syarat dari mimpinya. Bahkan seorang mahasiswa yang ingin mengerjakan skripsi, baca 1 paragraf aja udah ngantuk. Oleh karena itu, mimpi yang besar itu hanya untuk pemberani, katanya kayak gitu. Berani untuk memenuhi syarat dari mimpinya. Bagus-bagus sih isinya. Dia kan penulis deh, si Mario Teguh. Iya. Kalau nggak, kebetulan kemarin punya teman, saya pinjem, bagus rupanya sih. Saya kan orangnya minjem-minjem aja, nggak mau beli. Saya pengen skip Andy lah. Wih, dia pernah interview sama Gus Dur tuh ya? Iya. Oke, dari catat nih yang di depan. Kalau udah, coba kita lanjut ke halaman 22. Ini saya ambil nilainya, nilai poin. Jawabannya bergilir. Yang tabel halaman 22. Di situ kan ada tabel. Nah, contoh penjelasan itu sebenarnya ada di halaman 16. Contohnya dari halaman 16, atau kita baca dulu halaman 16 ya. Jadi unsurnya itu ada surat, ada tempat dan tanggal, ada lampiran dan perihal, ada alamat. Alamat surat itu sekarang nggak pakai lagi kata kepada. Jadi kan biasanya orang nulis kepada yang terhormat. Kalau sekarang langsung aja, yang terhormat, gini, yang terhormat pimpinan BCA di Jakarta Pusat. Dia nggak lagi pakai kata sapaan Bapak Ibu, nggak pakai lagi kata kepada, dia langsung nama jabatan. Itu format surat yang terbaru. Itu alamat surat namanya. Jadi nggak usah Bapak Ibu, saudara, itu nggak usah lagi dipakai. Langsung aja pimpinannya apa. Terus salam pembuka dengan hormat, lalu alinea pembuka, lalu isi. Nah, isinya itulah ada biodata tadi ya, nama, tempat, tanggal, baru masuk ke penutup. Demikianlah surat lamaran kerja ini saya tulis. Saya berharap dapat diterima di perusahaan Bapak. Salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nah, sekarang di halaman 22 itu saya mau kalian menjodohkan. Misalnya nomor 1 Semarang 12 November itu adalah tempat dan tanggal surat. Gitu. Selanjutnya hal nomor 2 itu masuk kemana? Coba jawab si... Saya ambil nih poinnya, seriusan. Saya catat. Di note, biar nggak hilang. Boleh. Coba si Gadif nomor 2. Ya, itu masuk ke... Aduh deh, ya Allah. Sabar lagi, dia harus berpikir. Belum balik rohnya. Alinea pembuka. Masalah dia pembuka. Hal dan lampiran. Itu bagian bisa? Ya, setiap orang satu pertanyaan, poin 5. Oh, ini kan lampiran dan hal. Oke. Terus yang nomor 2, nomor 3 Torik. Alamat surat. Ya, oke, good.
Yang nomor 3 alamat surat ya. Itu yang terhormat kepala bagian personalia. Terus nomor 4 Reza. Salam pembuka tak? Oke. Nomor 5 si Irfan. Nomor 5. Anemia pembuka. Bukan. Oh iya, alinea pembuka. Pas. Good. Udah ragu dia tadi. Iya. Nomor iya benar, alinea pembuka kok. Nomor 6 si Arya. Iya. Nomor 7 Farhan. Tujuh. Nomor 5 enggak isi ya? Enggak, alinea pembuka, Kak. Iya, penutup. Karena dia gini, kan ini seharusnya memang iya 5-6 itu include ke dalam isi. Tapi biodata itu lebih dimasukkan ke bagian tesis, makanya dia dikatakan sebagai alinea pembuka. Fazli nomor terakhir. Mana nih? Ini penutup ya? Bukan. 8, nomor 8. Nomor 8. Oke. Tinggal satu pun Oke, udah oke lah. Nah, terus kalau ada soal nanya sistematika surat, maka yang dijawab itu ada 2. Sistematika itu terdiri dari, saya tulis aja ya biar nggak lupa. Jadi yang namanya sistematika surat, sistematika itu 2 ya. Ada unsur, ada struktur. Nah, jadi kalau ditanya sistematika ada 2, ada strukturnya ini, lalu unsurnya yang kalian jawab tadi, yang alamat, tanggal, alinea pembuka, salam pembuka. Nah, itu namanya unsur surat. Kalau yang tesis, argumen, rekomendasi itu namanya struktur. Gabungan keduanya itulah namanya sistematika surat. Paham ya? Oke. Itu dia. Dah, sampai situ ada pertanyaan? Cobalah yang kalau rasa-rasanya penting kayak sistematika surat itu, ya, strukturnya, terus unsur-unsurnya tadi, bolehlah agak-agak dicatat di buku catatan. Unsur surat apa aja, nggak usah dijelaskan, sebutkan aja. Unsur surat dimulai dari tanggal, terus lampiran, perihal, alamat gitu. Tulis di buku catatanmu masing-masing, jadi nggak lupa. Biar saya parap nih. Nah, ini pulpen saya tadi. Oh, ini. Jadi Bapak Ustadz terakhir apa kan makannya waktu di terakhir? Saya lupa loh, dia meninggalnya waktu saya kecil kali, masih bayi. Nah. Masih bayi? Ya. Kenapa? Ustadz berapa bersaudara sebetulnya? 3. Ibu saya nikah lagi. Ibu saya nikah lagi, terus punya 2 anak. Ayah saya yang sekarang itu guru. Tadi nikah? Belum. Urusan berapa? 28. 93 Ustadz. 28. Tadi mau saya tambah nilainya langsung loh. Gila.
Iya, udah. Kalau mau lihat urutan yang berurut di halaman ini aja. Yang halaman 16 itu. Mulai dari tempat, lampiran, alamat, salam pembuka, linia pembuka, isi. Abis ini langsung masuk bab 2 nih. Nanti kita coba dulu buat daftar riwayat hidup. Iya. Udah selesai. Siapa yang udah selesai biar siapa harap? Iya, siapa harap? Udah, Fazli udah selesai. Cuma unsur sama struktur aja. Iya. Satu lagi yang tulisannya apa itu si Niko nama jelas. Kalau tulisannya awit tulisannya kayak tulisan gini. Adi datang ya, kasih. Adi. Oh, yang Adi. Oh, namanya. Itu Ustaz. Apa? Tulisannya apa itu? Saya sampai saking ini ya saking bagus saya teringat gitu langsung nama itu bukan tulisan ini. Niko apa yang jual? Nikolas. Namanya Niko. Dia sering itu sama Mukti, sama saudara Nita. Apa? Ada baju itu aja.
Kau lihat di sana itu kayak dia sok fenomena ini ya? Enggak. Oh, Apa tadi satu lagi mungkin tulisannya Citra ya? Hah? Ya. Makanya dia kesayangan si Ustaz Bumi. Kelas 9. Harusnya semalam saya udah bilang ini sih, saya udah kan nggak tercover, jadi saya merasa bersalah, adalah saya ambil SMA aja, saya bilang. Jadi masukkan juga yang kelas 9. Kelas 78 bukan saya. Iya, Ustaz Angga kemarin kita kan Ustaz udah nggak ngajar lagi, Ustaz Angga itu pikir gara-gara Ustaz Adi yang bilang Ustaz Adi Wahid udah ganti gitu sama Ustaz Angga tuh. Salah Ustaz Adi. Salah Ustaz Adi. Bukan kajian tuh sama Enggak, orang nggak pernah salah. Tapi cuma masalah nyebar-nyebar doang. Sabdo. Atau itu lagi kalau itu selalu gitu kan. Ya begitu lah. Ya. Hukumannya ada Mas Eman mau nanya nih, kalau di sini mau pakai InFocus gimana? ambil aja. Iya, beli pinjam nih, enggak sekarang. Selesai di pertemuan berikutnya. Sama Ustaz ini kalau sama yang sambil ini kalau ada Ustaz Habibie namanya. Tapi apa sama Ustaz Mahmud aja bisa. Kalau sama Ustaz Robi itu nggak apa-apa. Orang itu di kantor bawah itu taruhnya apa ya? Oh, Fokusnya. sama udah cok sambungnya juga kan? Heeh. Karena kan kita setelah ini teks cerita sejarah, jadi saya mau ngasih InFocus animasi. Tapi kan saya agak-agak takut. Di Unua ini kan kayak mistik kan nggak bisa ya. Iya. Terus saya juga nggak tahu motion. Soalnya ada video saya itu orang barat gitu sih. Cuman orang baratnya bukan pakainya. Boleh nggak kalau cewek? Lu udah nggak apa-apa, Zat. Ayo aja ke sini ya. Gimana ya? Nggak apa-apa, Zat. Mati aja kameranya. Mana lo? Mati apa? Maksudnya itu kan. Nggak tiap hari fokusnya di sini. Nggak sebenarnya bukan ini karena kan teks cerita sejarah itu menggambarkan bagaimana kekuatan bahasa. Terus di situ ada video itu tentang pengemis. Terus ada perempuan ganti tulisan si pengemis itu buta. Jadi dia buta itu yang tulisan gini. Terus dia bilang gini kan, I'm blind, please help me. Gak ada yang ngasih sumbangan, saya buta tolong saya. Terus diganti sama perempuan itu, diganti tulisannya, today is a good day, but I can see it. Saya hari ini hari yang indah, tapi saya tidak bisa melihatnya. Akhirnya orang tergugah, jadi banyak yang ngasih uang dia. Gitu aja sih sebenarnya, saya mau menggunakan statement itu untuk belajar bagaimana menentukan slogan dalam teks cerita sejarah. Sebenarnya saya ini loh masih kok recordnya masih 1 menit? Oh, biasa kan. Oh nggak sama gitu. Kayak mas. Dua menit lagi ya. Karena soalnya kan tadi Ustadz itu lama kan sampai 15 menit loh. Iya. Iya, Zat. Sekarang coba inilah daripada kita nunggu waktu habis, coba tes di buku kalian buat daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup seperti yang di halaman 25. Kalian buat nama kalian, terus tempat. Nanti nggak apa-apa sih kalau nggak selesai kita lanjutkan aja di rumah atau di pertemuan berikutnya. Mana? Wah. Itu tulis. Oh, balas. Kasihkan lu. Riwayat pendidikan, buat aja kalian S1, berarti S1 kalian di tahun 2022, tamatnya di tahun 2000, tahun berapa? Benar. Benar ya. Cek ya, nggak apa-apa lah. Dia ditulis biar jadi. Tapi kalau bisa ada 3,5 tahun gimana? Kalau di 3 itu kan 3 tahun. Enggak, dia 3,5 tahun. Kalau itu dia berarti ngambil ke atas.
Lulus tahunnya juga itu. Hah? Lulus tahunnya itu. Iyalah. Saat buat daftar RWDP kayak gitu juga? Hah? Buat daftar RWDP gitu juga? Iya, tapi ditambahi ini ya, ditambahi prestasi sama hobi. Di bawah kan di situ udah ada riwayat pendidikan. Di bawahnya dibawa lagi riwayat prestasi dan hobi. Misalnya kalian pernah menang lomba sepak bola, boleh. Pernah menang lomba nulis, pernah menang lomba jadi podcaster, pernah jadi apa, terserah lah. Nah, siapa yang pernah lomba menang buat bom? Saya bersama jadi calon ketua ibu masak. Iya. Bom panci lah. Saya berprestasi menjadi calon ketua ibu masak. Apa dosis ini? Iya. Apa dosis apa? Apalagi? Apalagi dosis siapa ini? Si Gendri. Ada calon ketua ibu. Iya, Osisnya sini osis numpang makan aja. Ada makan makan. Bedanya nggak ada. Siapa lebih lama antum apa di sini? Siapa lebih lama antum apa? Yang lebih lama siapa? Antum apa? Dia nggak tahu ada apa yang Ya anak lah. Antum berapa tahun apa? 6. Ada 3. Siapa yang lebih lama? 12. 23 ya? 32. Ada 32 tahun. Iya, tadi sini osisnya nggak, wah bingung masa. Malah katanya kan masa SMA kan masa yang paling indah ya. Mungkin karena pandemi kan. Enggak juga, cuma nggak pandemi sama aja. Sebenarnya gini sih, Dibilang sama apa Ustaz tadi? Masa SMA orang masa yang paling indah. Karena kan apa saat mengeksplorasi diri. Ini aku mau eksplorasi kan. Dengarkan satu apa ya? Fokus ada musiknya udah gimana ya? 2016. Pusing gitu. Hah? 2016 terakhir ya, 2016 Julinya udah. enggak, saya agak takut aja soalnya kemarin saya ada buat animasi cewek gitu. Cuman animasinya sopan. Saya nggak tahu itu ternyata dilarang gitu kan. Biasanya kan saya kalau di Dharma Pancasila it's okay aja gitu kan. Supaya Gak apa-apa, siapa dulu Ustadz Rili dulu, Ustadz guru biologi kami sebelumnya Ustadz. Beliau pernah nunjukkan ini lagi, lagu Indonesia Raya yang pertama itu kan. Ya apa yang lagi, apa itu? Dia nggak tahu itu. takutnya nggak boleh gitu. Makanya. Tapi nanti nggak apa-apa sih, kita coba aja. Kita cobakan. Berarti mau try out. Enggak. Kenapa? Enggak, di bawah riwayat pendidikan itu buat lagi satu judul baru, riwayat prestasi dan hobi. Namanya nama kamu lah. Masa nanya lagi misalnya namanya Sugeng. Oke lah ya, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.